Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa. Watashi no namae wa Bhaskara Tarajasa desu. 3年生の大学です。今日はインドネシアの9ヶ月と説明します。Perkenalkan, nama saya Bhaskara Tarajasa dari Prodi Sastra Jepang tahun tingkat 3. Di sini saya akan menjelaskan soal UTS dan menjawabnya melalui video. Yang terhormat Bapak dosen Tria Aditya MPD selaku mata kuliah Bahasa Indonesia, izinkan saya untuk menjawab pertanyaannya. Kita langsung masuk saja ke pertanyaannya, yaitu sebelum ada menjawab pertanyaan, ada petunjuk pengerjaan soal. Yang pertama itu kerjakan semua soal di bawah ini dengan cermat. Yang kedua, buatlah sebuah video pemaparan dari jawaban pertanyaan di bawah ini. Yang ketiga, unggah dalam YouTube. Yang keempat, pengumpulan UTS hanya menyerahkan link yang sudah diunggah kepada PJMK. Dan yang terakhir, ada batas waktu pengumpulan 1 minggu setelah jadwal UTS yang sudah ditentukan. Baik, soalnya itu ada 5. Yang pertama, kemajuan peradaban masyarakat ditandai oleh kemajuan dan perkembangan bahasa. Bagaimana menurut pendapat Anda? Jelaskan korelasi antara kemajuan peradaban dengan perkembangan bahasa. Baik, sini saya akan menjawab. Jadi pertanyaan dulu lalu jawab. Jadi korelasinya antara bahasa dan peradaban adalah karena bahasa merupakan media untuk menyampaikan sebuah gagasan. Oleh karena itu, perkembangan bahasa Indonesia erat kaitannya dengan perkembangan peradaban. Sebagai bahasa Indonesia digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan maksud dalam bentuk ungkapan. Seiring berkembangnya peradaban, manusia menemukan cara yang lebih efektif untuk menyampaikan makna mereka. Inilah yang memicu perubahan dan perkembangan bahasa Indonesia yang menjadi lebih baik dan benar. Hal ini tentu saja tidak terlepas dari latar belakang pendidikan dan kemampuan bahasa yang dimiliki oleh insan Indonesia atau bangsa Indonesia. Oleh karena itu, tanpa bahasa, maka tiada pula kemampuan manusia untuk meneruskan nilai-nilai, pola-pola perilaku, dan benda-benda budaya dari satu angkatan kepada angkatan penerusnya. Maksudnya ini angkatan tuh generasi. Lebih dari itu, tanpa bahasa boleh jadi juga akan jauh lebih sulit membayangkan terjadinya pengayaan budaya melalui pertukaran antar kelompok masyarakat. Itulah jawaban penjelasan dari nomor 1. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan kedua, yaitu pertanyaannya adalah, setelah Anda mengetahui peran bahasa Indonesia dalam mendorong kesadaran nasional dan mengetahui perkembangan bahasa, bagaimana sikap seperti apakah yang harus dimiliki mahasiswa terhadap bahasa Indonesia? Bagaimana sikap mahasiswa di zaman sekarang? Jadi jawabannya adalah, sekarang di zaman ini banyak mahasiswa yang sedang berusaha belajar bahasa asing seperti bahasa Jepang, bahasa Inggris, bahasa Korea, bahasa Mandarin, dan lain-lain. Hal ini tentu saja berpengaruh terhadap keberadaan bahasa Indonesia.
kita sebagai mahasiswa harus mempunyai sikap kesadaran nasional dan perkembangan bahasa Indonesia. Di antara lain, contoh sikapnya yaitu menyadari bahwa bahasa Indonesia itu berperan penting dalam pendidikan. Walaupun kita sedang mempelajari atau belajar bahasa asing, termasuk saya yang sekarang sedang menempuh belajar bahasa Jepang. Jadi kita sebagai mahasiswa harus tetap bangga dan menggunakan bahasa Indonesia, dan kita harus yakin juga karena bahasa Indonesia akan tetap eksis karena banyak jumlah penggunanya. Negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke kan banyak tuh penduduknya, jadi kita harus bangga menggunakan bahasa Indonesia. Begitu. Itulah jawaban nomor 2. Selanjutnya ke pertanyaan nomor 3. Pertanyaannya adalah, Anda telah mempelajari tentang keterampilan berbahasa. Dijelaskan bahwa keterampilan berbahasa yaitu menulis, membaca, berbicara, dan menyimak. Seseorang agar mampu menulis dengan baik harus memiliki kemampuan baca yang baik. Menurut pendapat Anda, apa korelasi antara kemampuan menulis dan kepandaian membaca? Dan bagaimana cara agar mampu memahami bacaan dengan baik dan benar? Baik, jawaban nomor 3, korelasi antara kemampuan menulis dan membaca adalah menulis dan membaca terdapat hubungan yang sangat erat. Seseorang mampu menulis dengan baik karena adanya pengetahuan yang didapatkan dari membaca, misalkan dari membaca buku, membaca koran, majalah, membaca berita, dan yang lainnya. Secara tidak sadar, seseorang telah memperoleh banyak pengetahuan, pengalaman, bahkan ilmu dari bacaannya. Orang yang sering membaca atau yang bisa kita sebut kutu buku julukannya, biasanya kemampuan berbahasanya dapat berkembang melebihi rata-rata yang dimiliki oleh kebanyakan orang. Proses membaca merupakan awal dari seseorang mengekspresikan dirinya melalui tulisan. Oleh karena itu, korelasi kemampuan menulis dan kepandaian membaca itu sangat erat. Jadi di sini kita mengetahui kalau sering-sering kita membaca buku, dapat ilmu yang didapat, kemudian ingin mencurahkan lewat tulisan, itu bisa bagus pemilihan katanya, tulisnya, tata bahasanya, dan yang lainnya. Selanjutnya pertanyaannya itu, bagaimana cara agar mampu memahami bacaan dengan baik? Untuk pemahaman baca yang baik yaitu dengan cara yang pertama itu kita harus mencermati dan teliti saat membaca. Yang kedua itu mencari garis besar teks bacaannya. Yang ketiga, menentukan dan memahami ide gagasan dari setiap paragrafnya. Dan yang terakhir itu menyatukan gagasan pokok agar bisa ditarik kesimpulan dari teks yang sudah dibaca. Jadi yang pertama itu kita ada teks nih, terus kita baca, kemudian cari garis besar teksnya, setiap paragraf itu apa, kemudian menentukan yang mana nih yang
gagasan pokoknya. Kalau sudah dibaca semua, kita dari awal sampai akhir, gagasan pokoknya itu kita jadikan satu untuk ditarik kesimpulannya gitu. Selanjutnya pertanyaan 4. Pertanyaan keempat yaitu, menurut pendapat Anda, sampai sejauh mana faktor diksi memengaruhi kualitas tulisan, terutama dalam penulisan karya ilmiah? Jelaskan menggunakan argumen yang sistematis. Baik, jawabannya itu adalah diksi memengaruhi kualitas tulisan karena setiap kata memiliki makna untuk mewakili gagasan seseorang. Kemudian, ketetapan diksi juga digunakan untuk menciptakan nuansa makna yang dikehendaki penulis. Jadi kalau saja diksinya tidak tepat, dapat menimbulkan makna yang berbeda. Misalkan contohnya berita, seseorang mati di dalam sungai. Dalam kalimat tersebut, kata mati itu tidak kurang tentang pemilihan katanya. Yang tepat itu tewas atau meninggal dunia. Karena kalau kata mati itu biasanya untuk hewan, sedangkan kalau untuk manusia itu biasanya tewas atau meninggal dunia gitu. Jadi diksi itu sangat mempengaruhi tulisan, kualitasnya. Selanjutnya ada pertanyaan terakhir, yaitu nomor 5. Buatlah kalimat majemuk bertingkat yang menyatakan perbandingan, syarat, dan implikasi. Baik, pertama-tama kita harus tahu dulu kalimat majemuk itu apa. Kalimat majemuk adalah sebuah kalimat yang terdiri dari dua klausa utama atau lebih, dan masing-masing dapat berdiri sebagai kalimat yang lepas. Kemudian kita buat kalimat majemuk bertingkat yang menyatakan perbandingan, syarat, dan implikasi. Yang pertama, kalimat majemuk bertingkat menyatakan pembandingan. Kalimat ini dihubungkan menggunakan konjungsi yang menyatakan perbandingan, seperti ibarat, daripada, bagaikan, seperti, laksana, dan lainnya. Dan kemudian kita masuk contoh kalimatnya. Contoh kalimatnya itu misalnya, Gani lebih memilih fisika daripada kimia. Contoh kedua, bagaikan langit dan bumi bisa sangat berbeda dengan kakak pertamanya. Gitu. Selanjutnya masuk ke kalimat majemuk yang menyatakan, kalimat majemuk bertingkat yang menyatakan syarat. Kalimat majemuk bertingkat hubungan syarat yaitu antara anak kalimat dan induk kalimat dihubungkan oleh konjungsi syarat yang menjelaskan suatu kondisi harus dipenuhi oleh kondisi lain. Konjungsi yang dimaksud antara lain apabila, jika, seandainya, asalkan. Dan kita masuk saja langsung ke contoh kalimatnya. Yang pertama, aku pasti juara 1 seandainya kemarin aku belajar. Kedua, kalimat contoh kalimatnya, aku pasti bermain ke rumahmu apabila aku punya waktu luang. Dan yang ketiga, apabila ayah membeli makan siang, aku akan menaktirnya makan malam. Jadi kata penghubung di sini sebelum ke kalimat kedua harus kondisi awalnya itu terpenuhi dulu. Kalau tidak terpenuhi tidak bisa begitu. Yang terakhir, kalimat majemuk bertingkat yang menyatakan implikasi. Langsung saja masuk
masuk ke contoh kalimatnya. Jika hari cerah, maka kami akan pergi memancing. Jika lulus ujian dengan nilai baik, maka ibu akan memberikan mainan. Begitu. Karena sudah selesai penjelasan jawaban dari soal UTS, saya izin untuk menutup presentasi hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Baskara, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.